Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri dari Prodi Teknologi Pendidikan. Nah, dalam video ini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem pernapasan pada manusia. Organ pernapasan pada manusia. Yang pertama yaitu tentang bernapas. Nah, apakah yang dimaksud dengan bernapas? Bernapas itu merupakan proses menghirup udara yang mengandung O2 atau oksigen dan menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Berikut ini kita akan membahas tentang organ pernapasan manusia. Ini adalah gambar organ pernapasan pada manusia. Yang pertama, ini disebut dengan rongga hidung. Fungsi dari rongga hidung yaitu menyaring udara yang masuk, dibantu oleh rambut hidung dan selaput lendir. Bagian kedua yaitu disebut dengan faring. Faring berfungsi untuk menyalurkan udara ke laring. Yang ketiga disebut dengan laring. Laring berfungsi untuk menghubungkan faring dan trakea. Kemudian pada bagian selanjutnya disebut dengan trakea, berfungsi menyaring udara dengan bantuan rambut getar. Kemudian pada bagian ini disebut dengan bronkus. Bronkus berfungsi mengalirkan udara ke paru-paru. Bronkus berfungsi untuk mengalirkan udara ke paru-paru. Bagian keenam disebut dengan alveolus. Fungsi dari alveolus yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian pada bagian selanjutnya yaitu disebut dengan paru-paru. Paru merupakan organ utama pernapasan manusia. Nah, pada paru-paru ini terdapat selaput tipis yang melindungi paru-paru. Nah, selaput tipis itu disebut selaput pleura. Kemudian, jika paru-paru pilannya diperbesar pada seperti gambar ini merupakan trakea atau batang tenggorokan. Cabang batang tenggorokan disebut dengan bronkus. Cabang bronkus ini disebut dengan bronchiolus. Cabang bronchiolus disebut dengan alveolus. Nah, terdapat pada cabang alveolus terdapat lagi cabang-cabang seperti ini. Jika tampilannya diperbesar akan seperti gambar yang di sampingnya. Ini merupakan alveolus. Gelembung-gelembung halus ini disebut dengan alveolus. Berikut ini merupakan proses pernapasan pada manusia. Perjalanan udara dimasuki oleh paru-paru. Dari udara memasuki rongga hidung. Pada rambut hidung, udara disaring oleh rambut-rambut hidung. Suhu udara juga dihangatkan dan dilembabkan oleh rambut hidung dan lendir pada hidung. Setelah melalui rongga hidung, udara akan menuju paru-paru melewati faring, kemudian menuju laring dan menuju ke trakea. Udara dari tenggorokan akan menuju ke paru-paru, namun sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran bercabang dua. Saluran bercabang dua ini disebut dengan bronkus. Bronkus terhubung dengan paru kanan dan paru kiri. Bronkus bercabang lagi. Cabang yang paling kecil disebut dengan bronchiolus. Kalian bisa perhatikan cabang bronchiolus seperti ini. Dan cabang inilah yang disebut dengan bronchiolus. Bronchiolus bermuara pada alveolus. Berikut ini merupakan alveolus. Nah, jika diperbesar, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Fungsi dari alveolus tersebut adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida serta uap air. Setiap kita bernapas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke
ke paru-paru, kemudian oksigen tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah, dan di saat bersamaan karbon dioksida atau CO2 keluar dari dalam tubuh melalui paru-paru. Materi berikutnya yaitu tentang fase pernapasan manusia. Fase pernapasan manusia ada dua jenis. Yang pertama ada fase inspirasi dan yang kedua ada fase ekspirasi. Yang pertama yaitu fase inspirasi adalah proses seketika udara masuk ke dalam pernapasan. Inspirasi ini terjadi ketika kita menghirup udara, dan fase ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari tenggorokan atau pernapasan. Ekspirasi terjadi saat kita hembuskan nafas atau mengeluarkan udara dari paru-paru. Materi berikutnya yaitu tentang jenis pernapasan manusia. Jenis pernapasan pada manusia yaitu ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Proses pernapasan dada yaitu inspirasi ketika otot tulang berkontraksi, tulang rusuk akan terangkat dan rongga dada membesar. Tekanan organ dalam dada menurun sehingga terjadi aliran udara dari lingkungan ke pernapasan. Yang kedua itu ada ekspirasi. Terjadi ketika otot antara tulang rusuk berelaksasi yang menyebabkan kecilnya rongga dada. Jenis pernapasan yang kedua yaitu pernapasan perut. Yang pertama itu ada inspirasi. Selama inspirasi, otot diafragma berkontraksi sehingga pun sisi permukaan diafragma menjadi membesar. Akibatnya volume rongga dada dan paru-paru menjadi membesar. Yang kedua yaitu pernapasan perut ekspirasi. Selama ekspirasi, otot diafragma mengalami relaksasi sehingga menyebabkan posisi diafragma menurun ke atas. Akibatnya volume rongga dada dan paru-paru menjadi mengecil. Kalian bisa perhatikan pada gambar seperti ini. Ketika diafragma terangkat itu adalah posisi ekspirasi, dan ketika diafragma turun itu adalah posisi inspirasi.